Baik, di sini kita akan membahas mengenai transformasi geometri, mengenai rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rotasi. Nah, caranya kita pilih dulu tools yang kedua, lalu pilih poin. Lalu kita klik di sebarang titik. Misalkan di sini saya pilih di titik 2,2. Setelah itu, karena kita akan membuat rotasi, lalu kita pilih tools yang kedua terakhir ya. Lalu pilih slider, klik di sebarang tempat, lalu pilih angle atau sudut ya. Klik OK, maka akan muncul sebuah sudut alfa. Nah, setelah itu kita klik di input, klik rotasi. Nah, maka akan muncul ya, pilih yang rotasi, objek, dan angle. Nah, objeknya itu kita tuliskan A karena kita akan merotasikan A. Lalu angle-nya itu adalah alfa. Kita pilih alfa. Lalu enter. Maka akan muncul rotasinya ya. Nah, kita mainkan. Nah, ini merupakan rotasi dari titik A. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Nah, di sini kita akan membahas pencerminan titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga terhadap titik. Nah, pertama-tama kita pilih tools yang kedua dari awal, lalu kita pilih poin, lalu kita klik di sebarang titik. Misalkan di sini saya memilih di titik 2,2. Nah, setelah itu kita pilih tools yang ketiga terakhir. Lalu kita pilih reflect about line atau pencerminan terhadap garis, karena kita akan mencerminkan titik A ini terhadap sumbu Y. Caranya kita klik titik A, lalu kita klik juga yang sumbu Y-nya. Maka akan muncul pencerminan dari titik A ini. Nah, misalkan kita ingin mencerminkan ke sumbu Y X, lalu kita klik sumbu X-nya. Maka akan muncul. Nah, setelah itu kita ingin mencerminkan titik A ini terhadap titik. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu kita pilih yang intersect. Setelah itu kita pilih sumbu Y dan sumbu X. Nah, maka akan muncul ya titik B. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita pilih tools yang ketiga terakhir. Nah, karena ini pencerminan terhadap titik, maka kita pilihnya yang reflect about point atau pencerminan terhadap titik. Nah, setelah itu kita klik yang titik A, lalu kita klik juga yang titik B, maka akan muncul pencerminannya. Nah, ini merupakan pencerminan dari titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga terhadap titik. Yang selanjutnya yaitu mengenai translasi. Nah, caranya kita buat dulu poin atau sebuah titik di sebarang tempat, lalu kita pilih vektor, maka akan muncul ya vektor BC atau U. Nah, setelah itu kita pilih translate by vector di tools yang tiga terakhir, lalu kita klik yang titik A dan klik yang vektornya. Nah, setelah itu akan muncul A aksen atau translasi dari titik A. Nah, ini juga bisa dimainkan ya. Nah, ini merupakan translasi dari titik A. Nah, jika berubah translasi, maka aksennya juga akan berubah ya. Di sini saya akan membahas mengenai dilatasi terhadap bidang. Nah, caranya kita buat dulu sebuah bidang.
bisa menggunakan titik atau poin yang ini ataupun bisa menggunakan poligon. Nah, di sini biar langsung saja kita buat dengan menggunakan poligon. Kita buat sebuah segi 4. Maka akan muncul sebuah persegi panjang ABCD. Nah, selanjutnya kita akan mendilatasi sebuah persegi panjang ini. Caranya, kita buat dulu sebuah titik dengan memilih tools yang kedua ini ya, lalu kita pilih poin. Nah, kita klik di 0,0, maka akan muncul titik E. Nah, setelah itu kita pilih tools yang ketiga terakhir, lalu kita pilih delete from point. Nah, maka akan kita klik persegi panjangnya dan klik juga yang titik E-nya, maka akan muncul ya yang delete from point. Nah, kita misalkan di sini 2 ya. Klik OK. Nah, maka akan muncul dilatasi dari sebuah persegi panjang ABCD dengan nama A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, ini merupakan dilatasinya. Sekian pembahasan dari saya mengenai rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.